Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jambar. Berikut ini adalah segmen untuk SMA, jawaban soal, eksponen, dan bentuk akar yang tayangannya ada di TVRI ya, tanggal Selasa ya, hari Selasa tanggal 28 April 2020. Silakan kita akan bahas bersama-sama. Silakan perhatikan. Yang pertama, di sini adalah bentuk pertanyaan eksponensial. Ya, kalau saya punya ini rumus ya, kita mulai dari rumus. Rumusnya akan saya tulis pakai warna hijau atau biru. Ya, rumusnya. Jadi kalau saya punya A pangkat N dipangkatkan M itu adalah A pangkat N kali M. Ya, jadi di sini akan kita adakan sebuah modifikasi ya berdasarkan rumus yang kita miliki ini. Sehingga kita akan melakukan modifikasi di pertama. Jadi 4 ini kita jadikan 2 kuadrat. 2 kuadrat ya dipangkat dengan 3/2 ditambah 27 ini kita jadikan 3 pangkat 3 dipangkat 2/3, sedangkan ini dikurangi 625 adalah 5 pangkat 4. Kalau 5 kuadrat kan 25, 25 dikuadratkan 625 pangkat 4. Nah ini dipangkatkan 4. Wah besar sekali, mungkin ini salah ya, 1/4 mungkin ini ya. Kelihatannya sih 1/4 yang dimaksud ini pangkatnya ini. Kalau ini luar biasa besar nanti ya, tapi tidak apa-apa, kita kerjakan dua versi ya. Kita kerjakan dua versi. Versi kedua kita anggap di sini ada salah ketik. Ya, di sini nanti kalau ini dikalikan sesuai dengan rumus yang kita miliki ini, di sini 2 ya dikalikan 3/2 ya, ini akan sama dengan 2-nya bisa dicoret sehingga dapat 3 gitu ya. Jadi di sini seolah-olah bisa dicoret jadi 2 pangkat 3 ditambah di sini juga seolah-olah bisa dicoret 3 pangkat 2 dikurangi. Nah, ini seharusnya menurut saya sih bisa dicoret ya. Jadi ini versi yang asli, ini adalah 5 pangkat 4 kali 4 itu 16. Nah, ini tidak wajar, terlalu besar ya dibanding yang lain, tapi tidak apa-apa salah. Ya, jadi ini nanti akan 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 2 adalah 9 dikurangi 5 pangkat 16. Dan ini angkanya sangat besar. Ya, di sini nanti akan 17 dikurangi 5 pangkat 16. Ya, saya kok berpikiran ini kelihatannya salah ketik. Misalnya salah ketik, soal seharusnya adalah di sini adalah 4 dipangkatkan 3/2 ditambah 27 dipangkatkan 2/3 dikurangi ya 625 dipangkatkan 1/4. Kelihatannya seperti ini. Kalau kita asumsikan salah ketik, maka di sini akan menjadi di bagian sini ya, ini akan saya copy, saya paste di sini ya. Ya, kalau edisi salah ketik ya, ini akan saya biar nggak nulis ulang ya. Kalau ini saya paste di sini ya, kita revisi bagian sininya aja ya. Ininya 1/4 ya, seharusnya 1/4, ini nanti akan ada perubahan ya. Jadi kita anggap salah ketik ya. Ini adalah 1/4, maka di sini 4 dikalikan 1/4 adalah 5 pangkat 1. Di sini nanti akan menjadi 17 ya. 17 dikurangi 5 yaitu 12. Nah, angkanya kan enak gitu ya. Oke. Saya asumsikan ini kelihatannya salah ketik ya untuk yang soal yang coklat ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kita kerjakan soal berikutnya. Nah, ini. Kalau sama dengan tadi ya, pangkat bilangan minus A ya dipangkatkan N. Ini kita lihat N-nya genap atau ganjil. Misalnya N-nya genap, jika N itu genap, ini akan menjadi A pangkat N. Kalau N-nya ganjil, ini akan menjadi minus A pangkat N, seperti itu. Ya, kita lihat bahwa di sini adalah pangkatnya genap. Ya, jadi nanti akan jadi minusnya akan hilang. Ya, prosesnya seperti apa? Ya, soal ini
Ya, kita bisa jadikan seperti ini. 8 ini jadikan 2 pangkat 3. Ya, dikalikan A pangkat 2 pangkat 5. Kita jadikan seperti ini dulu. Ya, ini juga 2 pangkat, ini A pangkat 3, ini apa adanya. Ya, kita satu aja yang kita modifikasi. Nah, ini boleh kita modifikasi menjadi minus 2 pangkat 2 A pangkat 3 ya pangkat 4. Nah, kita tadi sudah punya rumus ini yang biru ini. Nah, rumus ini bisa kita tingkatkan ya. Bisa kita tingkatkan kalau A pangkat N ya, kemudian dikali B pangkat M ya, dipangkatkan C misalnya. Di sini akan menjadi A pangkat NC dikali B pangkat MC. Ya, seperti itu. Nah, dengan rumus yang ada ini, ya, kita bisa mengerjakan soal ini. Ya, ini akan menjadi 2 pangkat, ya, 2 pangkat 5 kali 3 adalah 15. Kemudian 5 kali 2 adalah A pangkat 10. Ya. Di sini 2 dipangkatkan 3 kali 2. Ya, ini adalah pangkat 3 ya. Terus ini dipangkatkan 3 berarti A pangkat 3 dibagi ya. Dan karena ini 4 ini adalah genap, maka minusnya akan hilang ya. Karena genap minusnya akan hilang. Maka di sini akan menjadi langsung 2 kali 4 adalah 8 ya. Kemudian di sini pangkat 3 ini jadi A pangkat 12. Oke. Ini kalau saya punya A, rumusnya saya pakai biru aja. Kalau saya punya A pangkat N dikali A pangkat M, ini akan menjadi A pangkat M ditambah N atau N ditambah M. Dibolak-balik sama ya. N ditambah M. Jadi ini bisa kita modifikasi lagi ya menjadi 2 dipangkatkan 15 tambah 3 yaitu 18. 18 A dipangkatkan berapa ini? 10 tambah 3 yaitu 13. Dibagi ya. Ini 2 pangkat 8, 2 pangkat 8 di sini A-nya pangkat 12. Rumus lagi. Kalau ada A pangkat N dibagi A pangkat M, ini akan menjadi A pangkat N dikurangi M. Ya. Kita gunakan rumus tersebut menjadi 2 pangkat 18 dikurangi 8 ya dikali A pangkat 13 dikurangi 12. Ya. 18 kurangi 8 adalah 10. 2 pangkat 10 ya A pangkat 1. Ya, A pangkat 1 boleh ditulis A gitu aja. Oke, 2 pangkat 10 itu nilai yang sangat besar. Kalau kita gunakan kalkulator ya 2 X pangkat Y ini ya, X pangkat Y 10. Wow, besar ya. Enggak sangat banget ya, ternyata besar gitu aja. 1024 1024 1024A. Ini adalah jawabannya. 1024. Oke. Ini adalah soal yang pertama. Ya, ada 2 pertanyaan, 2 jenis pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ya, ini perpaduan antara eksponensial dan deret geometri sebenarnya ya. Seorang peneliti mikrobiologi sebuah lembaga penelitian sedang mengamati perkembangan 50 bakteri. Jadi N sama dengan 50 bakteri di sebuah laboratorium. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi 2. Berarti rasionya itu 2. Ya, kita pelajari di deret geometri nanti. R-nya adalah 2, rasio itu 2. Setiap jam, ya per jam. Ya, akan ada berapa banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Ya, jadi saya tidak menggunakan rumus dari geometri dulu, saya akan breakdown satu persatu. Nanti kita gunakan rumus juga nanti di akhir. Ya, jadi caranya gini. Jadi untuk T pada ke 0, T ke 0 ini adalah N1. Dia N-nya, N0 itu adalah 50. Ya, kita urutkan. Ya. Pada saat T ini sama dengan 1, berarti N1 ya. N ke 1 dia
akan atau n ke 1 saja ini ya. Jadi biar ini bilangan cacah. Jadi pada t ke 0 masih mula-mula ya. Jadi n satunya 50. T setelah 1 jam n0 aja, n0. Jadi n satunya di sini adalah setelah T 1 jam dia akan berubah menjadi 50 kali 2. Pada tanda waktu ke jam kedua ya akan ada beberapa dalam waktu 8 jam ya, dari 0 sampai 1 ya, masuk 1 jam berubah menjadi ini N2 ini akan 50 kali 2 kali 2 atau 50 kali 2 kuadrat. Pada waktu T ketiga adalah N3 adalah 50 ya kali 2 kali 2 kali 2 kan gitu ya, 50 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Dari sini polanya kita bisa tahu bahwa pada T ke-8 nanti N8 ini akan menjadi 50 ya dikali 2 pangkat 8 nanti. Oke. Nah, akhirnya kita memiliki rumus umum. Jadi untuk T ke N ini akan menjadi n banyaknya N ke N adalah N0 ya dikali 2 pangkat N, karena rasionya di sini adalah 2. Di sini adalah rasio ya. Duanya saya tulis rasio gitu aja, R. Ini adalah rumus umum. R pangkat N. Oke. Di sini rumus umum sudah kita temukan. Ya, kita tinggal masukkan nilainya. Jadi N8 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 8. Sama dengan 50 dikali 2 pangkat 8, kita hitung di sini. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Ya, 256 kalau dikalikan 50 kali 50 ya, ini akan menjadi 12.800 ya. Mengamati perkembangan bakteri. Ini bakteri, rasionya adalah 2 ya. Virus rasionya bisa sampai 300. Satu virus bisa menjadi 300 virus. Ya, itulah kenapa virus corona ini begitu berbahaya. Bakteri membelah diri, tapi virus itu membajak sel terus menjadikan dia sebagai sel baru. Nggak tahu kalau corona datanya berapa, tapi ada virus yang sampai menjadi 300 di buku biologi seperti itu. Anggap saja 100, rasionya 100. Jadi satu virus bisa menjadi jutaan virus dalam waktu yang singkat. Oke? Stay healthy ya, tetap di rumah, kita cegah penyebaran virus ini. Virus COVID-19. Ini soalnya juga sudah selesai, cuman 2 soal. Kita akhiri dulu, kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.